Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sebelumnya perkenalkan nama saya Alvin Hidayatullah. Di sini saya akan mempresentasikan eh, tentang materi UAS, yaitu terampil berpikir kreatif. Langsung saja masuk ke materinya. Yang pertama, satu, pendahuluan. Keterampilan berpikir kreatif atau creative thinking adalah keterampilan berpikir yang sangat dibutuhkan dalam memasuki abad 21. Menghadapi abad ke-21, suatu periode kehidupan ditandai dengan era globalisasi, informasi masyarakat, ekonomi Asia, yaitu MEA, dan AFTA. Belum pernah terbayang oleh siapapun, termasuk peserta didik. Pada era yang penuh tantangan ini, baik aspek sosial maupun ekonomi, untuk menghadapinya perlu menyiapkan generasi muda yang kritis, kreatif, inovatif, giat atau pekerja keras, tangguh, dan penuh daya juang, mampu beradaptasi, percaya diri, dan memiliki motivasi tinggi. Keterampilan berpikir kreatif adalah suatu aktivitas berpikir dan bertindak dengan cara yang tidak konvensional, dibarengi dengan keinginan meraih sesuatu atau mimpi, sehingga menghasilkan ide-ide atau gagasan yang orisinil dan baru. Keterampilan berpikir tingkat tinggi, keterampilan berpikir kreatif akan terjadi jika individu dihadapkan pada masalah-masalah yang tidak umum terjadi dan berbagai pertanyaan yang tidak pasti atau dilematis. Individu yang kreatif memiliki kebebasan semangat tertentu, bahkan enggan terikat oleh adat dan istiadat dan nilai-nilai masyarakat. Berbagai teori menjelaskan bahwa keterampilan berpikir kreatif sangat membantu peserta didik dalam meningkatkan academic achievement. Berpikir kreatif berhubungan dengan self-awareness, creative problem solving, kemampuan menemukan dan memecahkan masalah. Kedua keterampilan berpikir tersebut ditinjau dari substantif yang berbeda, yaitu akan tetapi tinjauan implementatif saling berintegrasi dari sudut kebergunaan dalam segala hal pembelajaran di kelas, layanan konseling, serta layanan publik. Artinya, ketika seseorang memiliki ide-ide atau gagasan yang luar biasa, diawali dari kebiasaan sehari-hari mengamati dan menganalisis suatu objek secara kritis, sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan cerdas sebagai hasil dari pembiasaan. Yang kedua, keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran. Berpikir kreatif merupakan bagian dari kecerdasan yang menunjang perolehan prestasi belajar peserta didik. Sebab, berpikir kreatif merupakan sebuah keterampilan. Para ahli psikologi kognitif menyatakan bahwa berpikir kreatif dapat dikembangkan dan ditingkatkan melalui berbagai strategi. Seperti dalam layanan pembelajaran, guru dapat menggunakan pendekatan cooperative learning, problem-based learning, dan project-based learning. Dengan berpikir kreatif, peserta didik mencoba menggunakan persepsi yang berbeda, konsep yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda terhadap suatu hal. Di sisi lain, peserta didik mampu menggunakan berbagai metode belajar
termasuk problem solving, model signetic, dan strategi experiential learning. Yang ketiga, synectic model untuk menumbuhkan keterampilan berpikir kreatif. Synectic model merupakan salah satu model pelatihan yang diadaptasi dari model pembelajaran. Model synectic ini menggunakan analogi personal, analogi langsung, dan elaborasi ide sehingga mampu menciptakan gagasan atau ide-ide baru yang orisinil atau baru. Sasaran atau target pelatihan model ini yaitu agar peserta didik mampu mengatasi masalah, problem solver, dan mampu mengembangkan produk developer. Dalam bentuk gagasan atau ide orisinil, synectic terdiri dari dua strategi yaitu making familiar strategy atau MFS dan making strange familiar atau MSF. Yang keempat ya, kesimpulan. Berpikir kreatif sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika belajar. Pertama, ya ini yang pertama, berpikir kreatif menghasilkan ide atau gagasan yang ditandai dengan kebaruan dalam bertindak dan keberanian dalam banyak hal yang senantiasa berbeda dengan orang lain. Kedua, ya ini yang kedua, keterampilan berpikir tersebut dapat dipelajari dan dikembangkan baik melalui layanan pembelajaran yang mendidik maupun melalui layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Jadi, yang pertama, berpikir kreatif ini sangat dibutuhkan oleh peserta didik ketika belajar, yaitu yang pertama, memiliki keberanian dalam banyak hal. Ya, misalnya contoh berani mempresentasikan di depan, ya, di depan guru. Berani. Yang keduanya itu mampu dikembangkan melalui layanan pembelajaran yang mendidik maupun layanan bimbingan dan konseling yang memandirikan. Pengasahan kemampuan berpikir kreatif peserta didik dapat dilakukan oleh guru atau orang tua. Ya. Bukan ini berpikir kreatif ini bukan hanya dilakukan oleh itu saja, peserta didik saja, tetapi guru dan orang tua juga bisa melakukan pengasahannya. Maksudnya bisa melakukan peningkatan, yaitu guru orang tua bisa meningkatkan kemampuan berpikir kreatif peserta didiknya. Dengan memberikan pengalaman kreatif, memperkenalkan kegiatan-kegiatan baru yang terlepas dari rutinitas, berinovasi, dan menghargai kekeliruan, serta menunjukkan berbagai cara untuk memecahkan masalah. Ya, jadi guru dan orang tua juga itu bisa memberikan pengalaman yang kreatif dan memberikan kegiatan-kegiatan yang berinovasi, menghargai kekeliruan, serta bisa memecahkan masalah. Ya, jadi segitu saja ya. Presentasi dari saya, presentasi ini dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa subscribe ya channel ini, wajib, WAJIB, wajib ya. Dan ini target 1 juta penonton ya, targetnya 1 juta penonton.
Ya, segitu saja. Bila ada kata-kata yang salah, yang keliru dari ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.